Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika untuk kelas 10 Jumat 13 Februari 2026. Langsung saja, pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang rumus dasar trigonometri, yakni dengan rumus sinus atau sin dengan rumus depan per miring, sedangkan kosinus atau cos adalah samping per miring, dan tangen atau tan dengan rumus depan per samping, yang mana untuk sisi depan, miring ataupun samping menyesuaikan dengan sudut yang dicari. Ini ada gambar, misal kita mencari sin A, maka yang menjadi sisi depannya adalah sisi yang berhadapan dengan sudut A, yakni sisi depannya di sini yang berwarna biru. Kemudian sisi sampingnya sendiri adalah sisi yang tepat berada di samping sudut A, yakni yang berwarna pink keunguan. Dan sisi miringnya adalah garis miring yang ada pada segitiga tersebut. Begitupun pula jika kita mencari sin B, maka yang menjadi sisi depan adalah sisi yang berhadapan dengan sudut B sendiri, yakni depan ini yang berwarna garis yang berwarna biru. Dan sisi sampingnya adalah sisi yang berada di samping sudut B sendiri, yakni yang berwarna pink keunguan. Adapun sisi miringnya yang berwarna hijau, ya, karena sisi miring adalah garis miring yang ada pada segitiga, begitu ya. Kemudian pada pelajaran kali ini kita akan belajar lebih jauh tentang tangen atau disingkat dengan tan, yakni apa sih kegunaan perbandingan trigonometri tan sendiri. Kita belajar tangen ini untuk apa sebenarnya? Di sini kita dengan mempelajari perbandingan trigonometri tan ini, kita akan mengetahui nilai perbandingan. Misal ada gambar anak kecil, ada remaja, ada orang tua, kan masing-masing punya bayangan. Nah, pada kegunaan tan ini kita akan bisa mencari berapa sih panjang bayangan anak remaja, anak-anak, ataupun tinggi orang dewasa yang sebenarnya. Panjang bayangannya berapa sih panjang bayangannya, ataupun tingginya berapa sih, ya kan? Seperti pada gambar di sini ada contoh gambar anak kecil yang pertama dengan panjang bayangan di sini ada 200 cm panjang bayangannya, dan tinggi anak kecilnya adalah 114, kan? Kemudian pada gambar kedua ada gambar anak remaja dengan tinggi 148 cm. Namun bayangannya tidak diketahui, ya kan? Berapa sih panjang bayangan anak remaja? Dan di samping gambar anak remaja ada gambar orang dewasa. Dan yang diketahui hanya panjang bayangan orang dewasa, yakni 305 cm. Jadi dengan perbandingan trigonometri tan ini kita akan bisa mencari tahu berapa sih panjang bayangan remaja, berapa sih tinggi orang dewasa yang ada pada gambar tersebut dengan menggunakan perbandingan trigonometri tan. Ya, langsung saja untuk mencari tahu kita akan menggunakan rumus perbandingan segitiga sebangun dengan tan. Ya, dengan rumus sebagai berikut: tinggi anak kecil per panjang bayangan anak kecil. Karena untuk anak kecil kita sudah mengetahui keduanya, tinggi anak kecilnya tadi berapa,
panjang bayangan anak kecil tadi juga berapa, ya kan? Dan untuk anak remaja kita tidak tahu kan panjang bayangannya berapa. Nah, di sini kita akan mencari panjang bayangan anak remajanya dengan menggunakan rumus tinggi anak kecil per panjang bayangan anak kecil sama dengan tinggi anak remaja per panjang bayangan anak remaja. Tadi diketahui bahwa tinggi anak kecilnya adalah 114 cm per panjang bayangan anak kecilnya tadi ada 200 cm. Kemudian sama dengan tinggi anak remajanya tadi diketahui adalah 148 cm per panjang bayangan anak remajanya kita tulis dengan X cm karena tidak diketahui. Nah, kemudian X cm sama dengan kita kalikan silang ya. 148 cm yang di atas kita kalikan dengan angka yang di bawah karena ini perbandingan. Jadi 148 dikali 200 cm per karena angka yang 114 ini tidak ada temannya dengan persilangan maka anak di bawah sendirian 114 cm jadi per. Nah, 148 kita kalikan 200 hasilnya adalah 29.600 cm. Kita per 114 cm kita bagi dan hasilnya adalah 259,65 cm. Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa panjang bayangan remaja adalah 259,65 cm. Begitu ya. Kemudian ini tadi adalah cara pertama, sekarang ada cara kedua untuk mencari berapa sih panjang bayangan anak remaja dengan memanfaatkan perbandingan trigonometri. Misal dengan rumus bahwa diketahui bahwa tan yang dicarinya adalah sudut dari bayangan dan garis miring dari tinggi remaja itu adalah 30 derajat, ya kan? Karena 30 derajat sama dengan untuk rumus tan sendiri, kalau tan 30 derajat sama dengan 0,57. Ini angka yang tetap, tidak akan berubah, tidak bisa berubah. Tan sama dengan rumus kita sebelumnya, kita mengetahui bahwa tan sama dengan sisi depan per sisi samping, ya kan? Sisi depan, tan sama dengan sisi depan per sisi samping. Sisi depannya adalah, depan dari sudut yang kita cari adalah ini, sama dengan tinggi anak remaja tersebut, sama dengan 148 cm. Sedangkan bayangannya, sisi sampingnya yang menjadi bayangan tidak diketahui, kita tulis dengan X cm. Dengan demikian, tadi kita sudah ketahui bahwa tan-nya bersudut 30 derajat. Tan 30 derajat sama dengan 148 cm per X cm. Kan? Karena tan 30 derajat tadi sama dengan 0,57, kita tulis saja 0,57 sama dengan 148 cm per X cm. Dan hasilnya adalah X sama dengan 0,57-nya kita kali 148 menghasilkan 259,65 cm. Begitu ya. Jadi ada dua cara. Cara pertama tadi menggunakan perbandingan segitiga sebangun dengan membandingkan anak kecil dan anak remaja dengan catatan bahwa salah satu dari keduanya, entah anak kecil ataupun anak remaja, kita ketahui tingginya sama panjang bayangannya. Kemudian cara kedua, tidak menggunakan tinggi anak kecil, namun hanya diketahui bahwa
Untuk sudutnya sendiri adalah 30 derajat, begitu kan? Dan sisi depannya adalah 148 derajat, maka kita akan menggunakan rumus tan sama dengan sisi depan per sisi samping. Untuk yang menanyakan tan 30 derajat sendiri itu sudah rumus, tan 30 derajat sama dengan 0,57. Oke, begitu dulu pelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Terima kasih.